Halo guys, kembali lagi bersama aku Rangga. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang ilmu pengetahuan dan sosiologi. Nah, sebelum kepada kelanjutan materinya, ada baiknya apabila kita membicarakan sesuatu, kita harus paham dulu nih hal-hal yang mendasar terkait apa yang kita bicarakan. Kita mulai pertanyaan pertama tentang apa itu ilmu pengetahuan. Ketika kita mendengar kata ilmu pengetahuan, apa yang terbayang di dalam benak kita? Nah, bagi penonton yang merasa pernah sekolah mungkin ya, akan tidak asing mendengar tentang ilmu pengetahuan, di mana di sekolah itu ada ilmu pengetahuan alam dan juga ada ilmu pengetahuan sosial. Nah, kalau di materi yang sudah saya siapkan, ilmu pengetahuan adalah bagaimana cara kita memahami dunia di sekitar kita, memahami alam yang ada di sekitar kita. Jadi memahami apa yang kita lihat, memahami apa yang kita rasakan, dan juga memahami apa yang terekam di dalam indera kita. Nah, bidang keilmuan itu utamanya itu terbagi menjadi dua bidang concern keilmuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam. Nah, bagi yang kita jadi ingat-ingat lagi nih yang kita pelajari di sekolah dulu, ilmu pengetahuan alam. Kira-kira apa sih ilmu pengetahuan alam itu, membahasnya konsepnya di mana gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah ilmu yang mempelajari alam semesta. Contohnya seperti cabang dari ilmu pengetahuan alam itu kayak fisika, ada biologi, dan juga ada kimia. Terus di bidang yang lainnya itu adalah ada ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial adalah bagaimana cara kita memahami perilaku manusia dan masyarakatnya, dan bagaimana cara kita memahami pola-pola yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi intinya, ilmu pengetahuan sesuatu itu artinya ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memahami sesuatu. Misalkan ilmu pengetahuan makanan gitu ya, berarti itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita memahami makanan. Akan tetapi di video kali ini aku tidak akan membahas lebih banyak, cuman fokusnya di ilmu pengetahuan sosial saja atau sosiologi. Mungkin ilmu pengetahuan alamnya akan saya bicarakan di video selanjutnya. Oke, lanjut. Apa itu sosiologi? Jadi sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari, memahami hubungan sosial masyarakat. Fokusnya itu pada masyarakat, pada manusia, dan interaksi manusia itu sendiri. Dan juga mengamati pola-pola sosialnya, struktur masyarakat, dan dampak dari perubahan sosial. Konsep penting dalam sosiologi itu ada 3, yaitu ada struktur sosial, yang artinya pola hubungan di masyarakat. Yang kedua itu ada agensi sosial, yang artinya individu dan kelompok yang membentuk masyarakat. Yang ketiga itu adalah mobilitas sosial, perubahan posisi sosial dalam masyarakat. Nah, pola hubungan sosial itu terjadi secara alamiah, yang mana manusia itu pada dasarnya tidak akan bisa terlepas dari hubungan dengan manusia yang lainnya, sehingga hubungan yang terbentuk antara satu individu dan kelompok ataupun individu dengan individu itu menghasilkan agensi sosial yang selanjutnya itu akan seiring berkembangnya zaman itu akan ada perubahan yang ada di dalamnya, atau sering kita sebut mobilitas sosial. Oke, lanjut. Biasanya di dalam sosiologi itu apa saja sih teori yang sering dikaji? Itu ada 3 teori dasar, teori utama, yaitu adalah 1, fungsionalisme, yang berarti masyarakat ya, seperti organisme hidup.
Yang kedua itu ada konflik, yang artinya mengidentifikasi konflik sebagai unsur pokok, ya, unsur pokok yang ada di dalam berbahasa. Yang ketiga itu ada interaksionisme simbolik, yang artinya memahami masyarakat melalui tindakannya gitu. Oke, lanjut kepada pembahasan materi selanjutnya mengenai tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan sosiologi bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam cakupan pendidikan, ilmu pengetahuan sosiologi memberikan dasar membantu memahami dinamika sosial di sekolah. Kalau di dalam pekerjaan, ilmu pengetahuan terapan di teknologi, sosiologi membantu kelola hubungan sosial di pekerjaan. Nah, dalam bidang kesehatan, ilmu pengetahuan medis bersama sosiologi membantu memahami faktor sosial dalam kesehatan. Nah, lalu bagaimana sih ilmu pengetahuan sosiologi bisa menghadapi tantangan dan peluang di masa depan? Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sesuatu yang sangat wow, teman-teman boleh menjawab di kolom komentar mengenai pertanyaan tadi, yaitu bagaimana ilmu pengetahuan dan sosiologi menghadapi tantangan dan juga peluang di masa depan. Kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang menarik untuk didiskusikan, silakan isi di kolom komentar. Bye-bye.